Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Iya, ternyata kabarnya baik pada sore ini ya. Kita berjumpa ini Bu Ina dalam rangka supervisi. Saya ingin supervisi Bu Ina terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ina. Pada pertemuan hari ini Bu Ina, kira-kira area apa yang akan dikembangkan untuk supervisi kali ini, Pak? Area yang dikembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, serta mendengarkan secara aktif, Pak. Berarti ada tiga apa ada dua? Ada tiga ya? Ada dua, Pak. Oh, ada dua. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan Eh, secara aktif. itu dua area yang akan dikembangkan gitu ya Bu Ina ya. Area Betul, ini Pak. memang itu sangat bagus untuk dikembangkan dalam rangka kita berlatih sebagai coaching. Kira-kira mengapa Bu Ina memilih hal tersebut ya? Saya memilih hal tersebut karena diawali dengan niat, Pak, yaitu untuk presence, kehadiran penuh. Jika kita bisa hadir secara penuh, secara utuh, maka kita bisa mendengarkan dengan aktif, dengan seksama apa yang Koci katakan, sampaikan kepada saya, kemudian saya dapat meresponnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Luar biasa. Jadi memang dengan kehadiran sepenuhnya berarti kita punya niat itikat yang baik untuk melaksanakan coaching tersebut sehingga nantinya dengan kehadiran penuh itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Ina ya. Iya. Betul, Pak. Iya, selanjutnya Bu Ina dari hal-hal yang tadi yang sudah dikembangkan oleh Bu Ina, apa apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Ina terkait dengan dua hal tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan terkait dua hal tadi yaitu mendalami materi bagaimana supaya hadir secara penuh atau present serta bisa mendengarkan secara aktif dengan terus berlatih, Pak, serta memahami merasuk ke dalam jiwa. Seperti itu, Pak. Jadi memang berlatih intinya itu yang di sana. Iya, Nah, betul. untuk berlatih itu kita juga harus mendalami materi-materi sehingga kita bisa hadir secara utuh atau secara penuh. Untuk mewujudkan dua hal tersebut, kira-kira strateginya apa, Bu Ina? Nantinya Untuk strateginya, mewujudkan iya. Iya, untuk mewujudkan dua hal tersebut saya pertama harus menyiapkan fisik dulu, Pak. Fisiknya biar fit, biar sehat. Kemudian dari mental saya harus percaya diri, harus yakin ketika saya akan melakukan coaching seperti itu, Pak. Iya, jadi pertama mental yang harus dipersiapkan gitu ya, Bu Ina ya. Nah, kira-kira ini nanti coachingnya akan dilakukan di mana, Bu Ina? Akan dilakukan di ruang perpustakaan saja, Pak. Ruang Kurang lebih perpustakaan. Iya. bedanya. Di sana kira-kira lebih aman gitu ya, tidak terganggu oleh suara-suara sehingga nanti kucingnya bisa lebih fokus gitu. Seperti itu, Bina. Jadi memang akan dilaksanakan di ruang perpustakaan. Ya, itu tadi percakapan kita terkait dengan supervisi yang akan saya laksanakan terhadap Bina. Tadi sudah melakukan percakapan pra observasi, selanjutnya nanti Bu Ina bisa melakukan coaching dengan rekan Bu Ina terkait dengan pelaksanaan supervisi. Silakan Bu Ina, terima kasih. Nanti kita sambung lagi setelah Bu Ina melakukan coaching. Coachingnya kira-kira mau dilaksanakan hari ini juga atau hari yang lain gitu Bu Ina? Hari ini, Pak, Oh, hari ini jam berapa Bu Ina? setelah session ini jam 10, Pak. Jam 10 iya. Jadi nanti silakan dilakukan. Nanti saya mengamati percakapan Bu Ina dengan rekan Bu Ina. Terima kasih ya Bu Ina ya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak, Pak. Silakan bisa dilanjutkan dengan sesi observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titian. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana kabarnya Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Kita bertemu di ruang perpustakaan ini ya Bu.
Apakah Bu Titian sudah mempunyai maksud dan tujuannya, Bu, untuk kita melakukan bincang-bincang pada pagi hari ini? Sudah, ini terkait nanti dengan saya akan melakukan pembelajaran di kelas, nanti Ibu akan melakukan supervisi nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Tujuannya berarti fokusnya kepada apa, Bu? Yang ingin dibahas pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi nanti saya akan mengembangkan budaya positif di kelas. Fokusnya nanti ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baik yang akan saya terapkan di kelas saya nanti, Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu ya, Bu, faktor-faktor apa saja, Bu, yang bisa membantu Ibu dalam mensukseskan program budaya positif di kelas Ibu? Baik Ibu, jadi pertama tentu saya harus mempersiapkan diri, kemudian yang kedua karena sasaran saya adalah siswa, maka tentu saya harus mempersiapkan bagaimana implementasinya kepada siswa. Kemudian tidak lupa saya juga harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, mungkin kepala sekolah, kemudian rekan guru yang lain, begitu. Baik, Bu. Selama ini apakah ada hambatan-hambatan atau kesulitan yang Ibu alami dalam upaya menerapkan budaya positif, Bu, di kelas Ibu? Tentu tidak ada yang mudah ya Bu, karena setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda pula yang dibawa dari rumah juga, banyak tentu, tapi tidak mengurangi kesemangatan untuk menerapkan budaya positif. Jadi sedikit demi sedikit mulai ada efek baik di sekolah begitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kemudian upaya apa yang selama ini Ibu Titian sudah lakukan, Bu? Untuk upaya yang saya lakukan tentu pertama di pembelajaran dulu, pembiasaan tersebut saya implementasikan seperti mengawali kegiatan dengan membaca doa, kemudian merapikan kelas terlebih dahulu. Jadi saya tidak akan memulai pembelajaran kalau kelas itu belum kondusif, siswanya juga belum ibaratnya belum siap lah untuk menerima pembelajaran. Kemudian tentunya dengan berbagai program-program yang bisa dibuat yang nantinya dapat berpengaruh terhadap budaya positif siswa di sekolah, Bu. Luar biasa, Bu. Berarti sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran, Ibu terlebih dahulu fokus kepada pendahuluannya dulu, seperti berdoa supaya siswa rapi duduknya dan sebagainya ya, Bu. Luar biasa, Bu. Apalagi, Bu? Ada lagi, Bu, selain tadi pendahuluan, kemudian melaksanakan atau mengembangkan program tersebut? Baik, Bu. Saya rasa sudah cukup ya, Bu. Jadi untuk sementara itu dulu. Nanti tinggal bila ada kekurangan, nanti bisa Ibu berikan umpan balik terkait hal apa saja yang bisa saya tingkatkan gitu, Bu. Baik, Bu. Rencana Ibu siapa saja yang akan dilibatkan, Bu, dalam mensukseskan program budaya positif di kelas Ibu? Untuk di kelas, tentu karena ini berhubungan dengan siswa, maka membuat kesepakatan kelas dulu dengan siswa semuanya. Saya dengan siswa akan berkolaborasi ya Bu dalam hal ini. Jadi kegiatan yang ada di kelas saya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Wah, luar biasa, Bu. Rencana Ibu kapan akan mulai dilaksanakan, Bu? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu, sesuai jadwal yang sudah dibagikan, mungkin minggu depan ya Bu. Baik, Bu. Ibu, saya rasa sudah cukup perbincangan kita di pagi hari ini ya, Bu. Saya boleh bertanya lagi, Bu? Boleh Ibu, silakan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Setelah berbincang-bincang dengan saya di pagi ini.
Perasaan saya tentunya sangat senang ya Bu, karena bisa berbagi. Kemudian saya juga merasa mendapat penguatan untuk melakukan menerapkan budaya positif ini di kelas saya, begitu. Baik Bu, sekian dulu ya Bu perjumpaan kita. Barangkali mau dilanjutkan mengajarnya. Terima kasih banyak Bu Titian. Jadi sama-sama Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Ina hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat insya Allah. Masih semangat? Masih semangat insya Allah Pak. Iya, tadi Bu Ina, saya memperhatikan Bu Ina ketika melakukan observasi terhadap Bu Titian ya, kalau nggak salah namanya Bu Betul Titian. Pak, dengan Ibu Titian. Bu Titian, iya. Itu sangat baik dan luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Ina. Yang pertama adalah, menurut Bu Ina, apa hal yang sudah baik yang tadi Bu Ina lakukan terhadap Bu Titian? Hal yang sudah baik terhadap Ibu Titian, yaitu saya sudah hadir secara penuh Pak atau presence. Yang kedua, saya juga mendengarkan secara aktif, serta saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot insya Allah Pak. Iya, jadi itu ya hal-hal yang sudah baik yang Bu Ina lakukan. Jadi tadi Bu Ina sudah bisa hadir secara penuh, memang betul Bu. Bu Ina memang sudah bisa hadir secara penuh, memperhatikan bagaimana ucapan-ucapan dari Bu Titian, kemudian Bu Ina sudah mengamati dengan baik. Kemudian juga Bu Ina sudah bisa menjadi pendengar yang baik dari apa yang dikemukakan oleh Bu Titian. Jadi luar biasa ini, Bu Ina sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Dan ada satu lagi Bu yang ternyata hebat dari Bu Ina, yaitu Bu Ina ternyata bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu luar biasa. Jadi Bu Ina sudah ada area baru ini, yaitu bisa mengeluarkan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira area apa lagi Bu nanti ke depannya yang akan dikembangkan oleh Bu Ina terkait tadi kan sudah melakukan dua area sudah terpenuhi, kira-kira ada area lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Ina gitu Bu? Area yang saya ingin lagi lebih menjiwai lagi dari rasanya Pak. Menjiwai ya, jadi nanti Bu Ina akan lebih menjiwai lagi selain tadi ya Bu Ina, jadi bisa hadir secara penuh, kemudian pendengar secara aktif, akan lebih menjiwai lagi sehingga tadi coaching yang dilakukan oleh Bu Ina dengan Bu Titian akan berjalan lancar dan mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira itu ya Bu Ina ya. Jadi itu observasi pasca observasinya. Terima kasih Bu Ina. Itu Bu Ina sudah bisa, kira-kira menurut Bu Ina, ini yang terakhir ini, menurut Bu Ina apakah tujuan dari coaching yang tadi Bu Ina laksanakan sudah tercapai atau belum? Menurut saya coaching yang saya lakukan tadi tujuannya sudah tercapai Pak, karena Bu Titian dapat menyampaikan rencana-rencana beliau ke depan tentang penerapan budaya positif di kelasnya. Iya, bagus sekali. Kalau boleh saya memberi sekedar masukan, boleh tidak Bu? Boleh sekali Pak, silakan Pak Sananto. Jadi tadi saya memperhatikan percakapan antara Bu Titian dengan Bu Ina, itu masalah dengan budaya positif. Ada hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan budaya positif, yaitu tadi sudah dikemukakan tentang kesepakatan kelas. Nah, hal yang paling penting dari kesepakatan kelas adalah kesepakatan kelas itu harus bisa ada terus-menerus di kelas. Sebab saya punya pengalaman ketika saya diobservasi oleh kepala sekolah, itu ternyata kesepakatan kelasnya itu sudah dilepas oleh seorang siswa. Nah, itu hal yang sangat penting, jangan sampai kesepakatan kelas yang sudah terpasang di kelas itu jangan sampai terlepas. Itu kalau boleh memberi masukan seperti itu boleh ya Bu ya? Betul sekali Pak, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Iya, jadi kita sudah selesai melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Ina. Bu Ina sudah bisa merespon dengan baik. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.